Terima kasih. Saya Ted dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN. Kami sudah menyampaikan surat resmi, surat keberatan administratif kepada Pak Menkes tentang isu ini, dan kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu memang ada di dalam konstitusi. Dan dalam proses ini tentang pandemic treaty, memang itu adalah treaty bukan agreement, istilah yang salah, dan amandemen IHR itu harus dilakukan sesuai hukum. Pertama, IHR, proses persetujuan IHR itu melanggar IHR itu sendiri. Dalam pasal 55 IHR 2025 ayat 2 ada ketentuan bahwa amandemen IHR harus disampaikan kepada semua negara anggota 4 bulan sebelum acara di mana amandemen IHR akan disetujui. Ya, seharusnya semua negara anggota sudah menerima versi final pada bulan Januari. Tapi kelompok komite yang mempersiapkan amandemen atau working group IHR telah memutuskan secara sepihak bahwa pasal 55 tidak berlaku bagi mereka. Artinya, jika semua amandemen IHR yang masih belum jelas dan tetap akan disetujui pada sidang akhir bulan ini, itu akan melanggar hukum. Dalam hal ini pasal 55 IHR. Berarti itu akan juga melanggar hukum di Indonesia, kepastian hukum. Ya, salah satu asas konstitusional, asas umum pemerintahan yang baik. Ya, juga dilanggar oleh proses ini. Ada asas keterbukaan. Ya, ini pertama kali ada sedikit komunikasi sama masyarakat umum. Seharusnya dua instrumen ini, versi final, diumumkan secara lengkap kepada masyarakat, dijelaskan secara lengkap, ada forum diskusi, ada masukan dari semua elemen masyarakat, terutama ada keterlibatan DPR. Ya, dalam IHR, dalam pasal 4 IHR, ada ketentuan wajib bahawa semua perubahan, semua amandemen harus diimplementasikan dalam hukum nasional. Siapa yang membuat hukum nasional? Itu DPR. Proses ini harus didiskusikan sama DPR, ya, bukan hanya pemerintah. Kemudian, ya, jadi jelas, amandemen IHR itu tidak dapat diterima pada akhir bulan ini, ya, harus dilakukan sesuai prosedur. Kemudian pandemic treaty, di situ ada berbagai kesalahan prosedural yang berat. Misalnya pasal 5 dan pasal 12. Di situ ada ketentuan bahwa itu akan mengatur lebih jelas atau perincian di masa depan dan akan menjadi wajib atau berlaku tetap 2 tahun ke depan, 31 Mei 2026. Tapi tidak ada ketentuan bahwa perubahan atau penambahan tersebut harus disetujui oleh negara-negara anggota. Ya, kita akan kasih blank check kepada WHO atau kepada kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu untuk menambahkan apa saja yang mereka inginkan, dan itu akan menjadi wajib 2 tahun ke depan. Itu sangat melanggar kepastian hukum. Jika itu disetujui oleh pemerintah pada akhir bulan ini, itu akan menjadi perbuatan melawan hukum. Dan seperti yang kami sudah sampaikan kepada Bapak Menteri, jika itu dilakukan, maka akan digugat pertama ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan kemudian juga ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi berdasarkan semua peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan
sebagai konsekuensi dari dua instrumen ini. Terima kasih. Mengenai pasal transisi ya, itu sesuatu yang umum di hukum internasional, nanti teman-teman juga bisa